الحمد لله الذي أصلح الضمائر ونقى السرائر فهدى القلب الحائر إلى طريق أولى البصائر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنقى العالمين سريرة وأزكاهم سيرة وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Suatu ketika delegasi Najran dari Yaman datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan Islam. Mereka meminta Rasul untuk mengirimkan seseorang yang amanah dan mampu mengajarkan Islam kepada mereka. Rasul menjawab, "Sa'ursilu ma'akum rajulan aminan aminan aminan." Aku akan mengirimkan bersama kalian seorang laki-laki terpercaya, benar-benar terpercaya, benar-benar terpercaya, benar-benar terpercaya. Para sahabat mendengar pujian itu dan berharap dirinya lah yang akan dipilih oleh Rasulullah. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, "Aku tidak pernah menginginkan untuk menjadi pemimpin seperti keinginanku pada hari itu. Dengan harapan akulah orang yang dimaksud." Selepas sholat duhur, Rasul mencari-cari orang yang beliau maksud. Umar berusaha meninggikan tubuhnya, namun Rasul tetap mencari-cari sampai menemukan seorang yang bernama Abu Ubaidah. Lalu Rasul berkata kepada Abu Ubaidah, "Pergilah bersama mereka. Buatlah keputusan di antara mereka dengan benar ketika mereka berselisih pendapat." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain milik Ibnu Asakir dari Anas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna lakum ummatan aminan, wa inna amina hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah." Setiap umat memiliki kepercayaan, dan sesungguhnya kepercayaan kita adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah hidup bersama Rasulullah sebagai sahabat yang terpercaya. Demikian pula sepeninggal beliau, ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, beliau menunjuk Abu Ubaidah sebagai gubernur di wilayah Syam. Dan salah satu sikap amanah Abu Ubaidah ditunjukkan saat rakyat beliau diuji dengan penyakit taun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Diriwayatkan ketika wabah penyakit taun merajalela di negeri Syam,
Khalifah Umar bin Khattab mengirim surat untuk memanggil kembali Abu Ubaidah. Namun Abu Ubaidah menyatakan keberatannya sesuai dengan isi surat yang dikirimkannya kepada Khalifah Umar, yang isinya adalah, wahai Amirul Mukminin, sebenarnya saya tahu kalau kamu membutuhkan saya, akan tetapi seperti kamu ketahui, saya sedang berada di tengah-tengah pasukan muslimin. Saya tidak ingin menyelamatkan diri sendiri dari musibah yang menimpa mereka, dan saya tidak ingin berpisah dari mereka sampai Allah sendiri yang menetapkan keputusannya terhadap saya dan mereka. Karena itu, sesampainya surat saya ini, tolonglah saya dibebaskan dari panggilan ini dan izinkanlah saya tinggal di sini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dialah Abu Ubaidah, salah satu di antara sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang selalu jujur dalam menunaikan amanahnya, hingga dijuluki oleh Rasulullah Aminu hadhil ummah, orang kepercayaan umat ini. Maka tak heran tatkala Umar bin Khattab berada di penghujung hayatnya, dia pernah berkata, andai Abu Ubaidah masih hidup, pastilah aku mengangkatnya sebagai khalifah. Jika Tuhanku menanyakan hal itu padaku, aku akan menjawab, aku telah mengangkat orang kepercayaan Allah dan Rasulnya. Amanah menjadi syarat utama kepemimpinan dalam Islam. Seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin tidak cukup dilihat dari segi kekuatan fisik atau kecerdasan akalnya semata. Namun sifat amanah menjadi tolak ukur utama yang tidak boleh diabaikan. Selayaknya untuk diketahui siapakah orang yang paling layak untuk posisi setiap jabatan. Karena kepemimpinan yang ideal itu memiliki dua sifat dasar. Yang pertama, kuat atau mampu. Yang kedua adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Sesungguhnya manusia terbaik yang Anda tunjuk untuk bekerja adalah orang yang kuat dan amanah. Al-Qasas ayat 26. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalil lain yang menguatkan pendapat ini adalah pujian yang diberikan oleh penguasa Mesir kepada Nabi Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka al-yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya kamu, wahai Yusuf, mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, kuat secara posisi, lagi dipercayai pada sisi kami. Surat Yusuf ayat 54. Demikian pula karakter Jibril alaihi salam yang Allah amanahi menyampaikan wahyu kepada para rasulnya. Karakter Jibril yang Allah puji dalam Al-Quran, surat At-Takwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril alaihi salam, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana di alam malaikat, dan juga amanah. Surat At-Takwir ayat 19 sampai 21. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kriteria amanah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, sifat amanah itu kembali kepada kesungguhan orang untuk takut kepada Allah, tidak memperjualbelikan ayat Allah untuk kepentingan dunia, dan tidak takut dengan ancaman manusia. Tiga kriteria inilah yang Allah jadikan standar bagi setiap orang yang menjadi pemimpin, penentu hukum bagi masyarakat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, yaitu kepada Allah. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Al-Maidah ayat 44. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah salah satu kriteria utama seorang pemimpin yang perlu kita cari. Pemimpin yang selalu menunaikan amanah yang telah menjadi kewajibannya, baik itu amanah yang berhubungan langsung dengan Allah, yaitu tegaknya hukum Allah dengan adil di muka bumi, maupun amanah dalam memimpin kemaslahatan rakyatnya. Sebab bila sifat amanah ini sudah diabaikan dan tidak lagi diperhatikan, maka tunggulah kehancurannya. Demikianlah yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya, bila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Dikatakan, bagaimana bentuk penyanyiannya? Rasul menjawab, bila persoalan diserahkan kepada orang yang tidak berkompeten, yang tidak ahli, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, mari kita terus memohon agar Allah Ta'ala hadirkan di tengah-tengah kita seorang pemimpin yang amanah, jujur, dan peduli, layaknya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pemimpin yang selalu menunaikan kewajibannya sebagai khalifatullah di muka bumi. Pemimpin yang berani menegakkan hukum Allah Ta'ala dengan adil di tengah rakyatnya. Pemimpin yang tegas dan tak ada yang ditakutinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu an khulafaihi rasyidin wa an azwajihi ummahatil mu'minin wa an sairi sahabati ajmain wa anil mu'minina wal mu'minat ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman
ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زاكيا وعلما نافعا رافعا وإيمانا راسخا ثابتا ويقينا صادقا خالصا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم وأجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين اللهم ربنا اسقنا من فيضك المدرار واجعلنا من الذاكرين لك في الليل والنهار المستغفرين لك بالعشي والأسحار اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة